Oke, terima kasih Pak Tung, terima kasih. Sebelumnya kepingin tahu aja, yang nggak tahu saya siapa, jadi saya akan kenalan lebih banyak kalau nggak tahu. Tolong angkat tangan. Kalau nggak tahu semua. Yang nggak tahu. Aduh, oke, terima kasih ketidakjujurannya. Pak Tung, saya cerita sebentar Pak Tung. Ya. Seminar ini tuh saya baru lihat harganya tadi siang. Saya baru lihat harganya 900.000, 600.000, 400.000, boleh ajak teman bertiga gitu ya Pak Tung. Saya bikin seminar kemarin, satu orang 10 juta. Sekarang saya cuma dihargain 200.000 ilmu saya Pak. Di sini Pak. Oke, kita naikkan. Enggak. Saya akan bikin seminar ratusan ribu ini rasa miliaran Pak hari ini Pak. Jadi singkat cerita, saya terima WA dari timnya Pak Tung. Kira-kira bulan lalu atau 2 bulan lalu, lupa lah. Dikasih lihat ini, Pak Tung ada gini-gini panjang banget. Enggak saya balas. Ngoceh lagi, enggak saya balas. Yang WA saya, yang DM saya, yang email saya itu setiap hari ada kok. Universitas inilah, agen apalah semuanya ada kok. Gimana saya mau balas yang mana, kan saya bingung. Terlalu banyak kan, nggak mungkin saya isi semua gitu. Singkat cerita, Pak Tung WA saya. Pak Tung sendiri WA saya. Langsung oke Pak. Saya langsung oke, nggak nanya ya kan Pak. Oke langsung saya. Syaratnya cuma satu loh, saya bilang. Pada saat saya maju nanti saya bareng Pak Tung ya. Pak Tung juga oke langsung. Jadi itu awalnya saya bisa berdiri di sini gitu. Karena Pak Tung ini idola saya dari waktu saya umur 20-an. Jadi waktu saya umur 20-an, saya sekarang 40 dan waktu saya umur 20-an itu di gedung Kompas Surabaya Pak. Pak Tung, waduh orang lebih banyak Pak waktu itu Pak. Nggak tahu 2.000-3.000 orang Pak. Waduh itu saya ikut Pak waktu itu, bayarnya nggak tahu, lupa saya, murah sih pokoknya Pak. Waktu itu kan bayar murah kayaknya 100.000, kalau tertarik nanti kan 10 juta, tertarik 100 juta gitu lah Pak kira-kira. 20 tahun lalu saya bocorin teman-teman ya. Jadi hati-hati kalian ini. Sekarang bayar murah nanti masuk 10 juta ya. 100 juta. Oh 100 juta ya. Ini saya bocorin ya ke teman-teman ya. Nanti kalau tertarik bisa sampai 100 juta atau miliaran. Tapi hasilnya pasti lebih kok. Iya Pak Tung. Semua yang ikut Pak Tung itu kan hasilnya nggak sampai uangnya hilang, selalu lebih dapatnya. Itu yang saya rasakan. Saya mau karena saya dari dulu mengidolakan Pak Tung dan saya lihat konten-kontennya Pak Tung. Terakhir saya lihat di Samuel Grace podcastnya, luar biasa. Buku yang harus dibeli punya Pak Tung itu, yang pertama kali harus kalian beli adalah Marketing Revolutionary. Wow. Betul. Jadi itu kan sekalian dapat Financial Revolutionary itu. Nanti pulang beli yang Marketing Revolutionary. Itu dulu yang dibaca. Percaya saya, itu merubah hidup saya. Sinar Mutiara saya itu pakai ilmunya itu semua. Dan bukunya itu, kalau kamu habis baca buku itu dari awal sampai akhir, nggak ada gunanya. Kamu harus baca 2 kali. Wow. Pada saat kamu baca kedua, itu gunanya itu 10 kali lipat. Kalau kamu baca 1 kali doang, percuma. Mendingan kamu nggak usah baca. Semua buku yang kamu baca, kalau cuma 1 kali, mendingan nggak usah dibaca. Setuju Pak Tung? Wow. Saya baca buku Marketing Revolutionary Pak Tung 4 kali Pak. 4 kali saya ulang dari awal sampai akhir. Karena ilmunya beda. Pada saat kita baca buku pertama sampai terakhir, kita tahu isinya. Pada saat kita baca buku yang kedua, kita tahu bagaimana mengaplikasikan buku ini ke dalam hidup kita gitu loh. Karena kita pertama kali baca, kita kan nggak ngerti apa-apa nih, terus dapat sesuatu ilmu yang baru. Jadi kita cuma dapat informasinya doang gitu loh. Ilmunya doang. Kita nggak ngerti, masih kaget. Gimana cara aplikasikan ke hidupku, masih kaget, namanya baru. Tapi kalau udah kedua, itu baru banyak tuh. Oh iya, oke, saya gini. Baca deh. Pokoknya pulang dari sini semua harus beli Marketing Revolutionary. Wow. Kalau nggak punya duit, DM saya bayarin. Kebetulan uang saya banyak Pak. Saya bayarin Pak. Demi merubah hidup kalian saya bayarin. Kalau sesusah itu hidupmu saya bayarin. Jangan terlalukan ya Pak. Tapi bener Pak, itu bagus banget bukunya Pak. Itu padahal udah 20 tahun Pak ada Pak ya.
Itu tapi masih bisa diaplikasikan sekarang loh. Contohnya saya masih ingat, kalau kasih marketing itu kalau kasih harus ada timeline-nya. Nggak boleh 0 rupiah, harus ada angkanya. Bagus banget ya pokoknya, luar biasa deh pasti. Kamu baca 2 kali, pasti bisnismu naik. Saya jamin 100% itu Pak. Oke. Saya nggak minta royalti Pak ya. Saya cuma suka berbagi. Kelihatannya boleh Pak, jadi tolong di-endorse link endorsement gitu ya. Enggak. Keranjang kuning. Saya kalau bilang bagus, bagus. Buktinya saya bilang Financial Revolution ini, saya bilang nanti aja bacanya, marketing dulu. Loh ini yang punya di sini saya berani ngomong gini, bodoh amat saya berdiri di sini nggak dibayar kok. Terserah saya mau ngomong apa. Saya bayar nggak mau. Yang mau bantu atau kamu usah dibayar kamu usah. Makasih. Enggak Pak. Kalau dibayar bisa disuruh-suruh Pak. Oh iya. Nggak mau. Strategi yang tepat. Tapi itu waktu dulu saya beli bukunya Pak Tung yang marketing itu habis terus Pak. Kalau sekarang ada ya Pak ya? Sekarang saya cetak sendiri karena Gramedia habis terus. Tadi saya. Oh sekarang bisa ya? Jadi selalu ada jos. Dibaca deh. Itu bener-bener bagus banget. Dari Gramedia ulang tahun. Kemudian ke-49 waktu itu saya dipanggil dan Pak Tung juga punya Pak Tung itu rekor terbesar sepanjang sejarah buku non-fiction. Oh. Financial Revolution, Marketing Revolution, kan itu bukunya itu kan hebat buku marketing. Aduh Pak Tung, itu 10 tahun laku 10.000. Pak Tung sehari 38.000. Kamu jauh banget. Apa itu Pak? Oh iya. Ini nanti saya minta tanda tangannya Pak Tung ya. Jempol kaki. Kalau 20 tahun lalu saya ngomong gitu kan susah lah, nggak mungkin tanda tangan kayak kalian minta tanda tangan, susah pasti. 20 tahun lalu saya kayak kalian susah minta tanda tangan, sekarang kan gampang saya. Tapi ini saya baca lagi untuk kelima kali Pak nanti buku ini Pak. Itu bukan saya buat Pak Tung, ini buat saya Pak. Saya baca itu buat saya, supaya saya bisa dapat ilmu Pak. Tapi ini bagus banget beneran. Ini berapa Pak harganya Pak? Enggak, saya penasaran. Ada yang tahu nggak berapa ini? Nggak tahu saya juga. Pak Tung juga nggak tahu Pak. Berapa? 295.000 ya. Ingat kalau yang susah ntar ngomong saya bayarin. Ini bagus banget. Kalau gitu, kalau buku yang lain kasih semua gitu. Ayo jual sejati. Gak mau rugi. Oke, saya perkenalan. Saya dulu kuliah di UPH hukum jurusannya. Jurusan hukum skripsinya tentang, skripsi itu tugas akhir kalau yang nggak ngerti. Itu tentang pegadaian dengan koperasi simpan pinjam dari aspek hukumnya yang dibahas. Sambil skripsi, sambil buka pegadaian namanya Pusat Gadai Indonesia yang pertama di Roxy, di depan Roxy waktu itu cabang pertama. Setelah 20 tahun, sekarang 1000 sekian cabang, dibilang cepat atau enggak? Enggak, saya kasih tahu. Cuma konsisten maju. Perlahan-lahan konsisten maju. Rata-rata orang nggak gitu, karena rata-rata orang setelah 5 tahun dia orang yang paling pintar di dunia. Jadi dia pindah kerjaan lain. Setelah 5 tahun lagi lebih pintar lagi, pindah kerjaan lain lagi. Karena dia udah ngerti kan dengan kerjaannya. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun untung keren nggak dia? Keren banget. Kalau udah keren gimana? Autopilot dong. Saya kasih tahu nggak ada bisnis autopilot. Kalau kamu mau bisnismu besar dan mau ekspansi, udah pasti nggak ada autopilot karena harus ada kamu. Kalau kamu mau bisnis ya udah gini aja deh. Saya mau bisnis saya tetap aja deh untungnya, tapi saya bisa autopilot, bisa jalan-jalan. Nggak bisa juga saya kasih tahu. Kalau kamu nggak ada di sana, itu bukan cuma nggak membesar, mengecil. Karena musuhmu ada bosnya, kompetitormu ada bosnya. Kamu nggak ada, kamu jalan-jalan, udah pasti kalah kamu. Jadi kalau mau autopilot ya siap-siap aja grafiknya turun gitu loh. Kalau kamu autopilot grafikmu naik, berarti karyawanmu lebih pintar dari kamu. Kamu harus belajar lebih banyak. Saya rasa nggak mungkin lah ya. Harusnya
kita harus belajar terus, ngerti semuanya apa yang ada di bisnis kita. Jadi 20 tahun itu saya fokus Pak di Pusat Gadai Indonesia, fokus sekali. Kenaikannya 30-40% setiap tahun seperti snowball Pak. Jadi seperti bola salju gede, sekarang terlihat gede karena ya udah tahun ke-20. Normal, dari 20 tahun lalu, jam 8 saya di kantor. Sampai sekarang, jam 8 juga di kantor, sama aja. Dari saya naik Metro Mini sampai Lamborghini sama aja. Lamborghini-nya 2, jangan kamu. Satu misalnya kasih 2. Jadi nggak ngaruh, saya tetap akan kerja. Ada uang nggak ada uang sama kerja. Tujuannya bukan cari uang doang, tujuannya itu ya tadi itu konsisten bertumbuh, konsisten menjadi market leader. Nggak mau kalah soalnya saya itu sama kompetitor-kompetitornya. Karena kalau kita kalah sama kompetitor untuk bisnismen ya, kalau kamu kalah sama kompetitormu, terus kamu bangkrut, yang rugi itu bukan cuma kamu tapi karyawanmu. Karyawanmu harus cari kerja di tempat lain lagi yang belum tentu dia diterima. Cuma gara-gara kamu malas kerja. Gara-gara kamu jalan-jalan, katanya mau autopilot, jadi jalan-jalan terus. Akhirnya begitu bangkrut, karyawannya cari kerja di tempat lain gara-gara kesalahanmu. Ngasih pesangon aja nggak bisa kamu. Jadi fokuslah kerja. Itu kunci saya itu adalah fokus kerja. Ngomong-ngomong Pak Tung tadi ngomong kesehatan, kurus. Saya pun tetap olahraga. Tadi pagi pun saya bangun jam 5, jam 6 udah nge-gym. Konsisten terus. Kalau kamu sekarang untuk gini ya, Iya. bisa kanan kiri. Bisa. Anak saya di belakang sana tuh badannya gede ya, kodok. Iya. Bahkan dia punya kalimat, jadi kalimatnya apa? Kok tetap olahraga, tetap jam 5, tetap apapun yang penting dilakukan, kalimat apa yang diomongkan kepada diri sendiri dan orang lain. Saya itu suka progres. Jadi kalau hari ini saya nggak olahraga, progresnya itu tetap atau menurun kan? Ngerti nggak? Pada saat kita olahraga, nge-gym atau apapun itu, progresnya itu grafiknya naik sedikit. Kalau kamu hari ini tidak olahraga, progresnya bisa lurus kalau kamu masih umur 20-an. Kalau kamu udah 35 ke atas, progresnya turun sedikit. Setuju Pak? Jadi satu hari kamu bolong, progresnya turun. Besok harus diganti 2 hari supaya kamu +1. Kalau hari ini main 1, besok kamu olahraga, masih kit. Jadi besok bayar utang dulu kan Pak. Terus besoknya lagi kamu olahraga, baru +1. Jadi 1 hari nggak olahraga, ruginya 2 hari gitu loh. Jadi sebisa mungkin terus olahraga. Progres itu penting. Tiap hari. Tiap hari Pak. Bener tiap hari Pak. Saya tambahin ya, saya share anak saya. Pulang naik bis, lari dulu, kan makan di heater. Kenapa makan di heater? Karena saya mau bangun heater di Solo. Kakek. Wah luar biasa ya. Enak ya. Karena umur saya mau. Kalau kita bisa dapat 3 hotel, tapi mau. Iya setuju. Anak saya makan minta naik bis. Oke naik bis. Di rumah juga ada Ferrari, ada yang saya tanya aja lah, pasti ada. Kasih sekolah. Tapi dia minta naik bis, mamanya naik bis. Tapi sebelum naik bis dia lari dulu di sana. Kamu apa saya? Kamu di kayu. Iya Senayan. Naik bis, kita cari rumah jam 11. Masih suruh komentar. Saya tanya, kan gini, apa yang membedakan orang dengan orang yang lain? Orang bilang strateginya, aduh strategi di mana-mana ada. Iya. Cari internet ada di mana-mana strategi ada. Ternyata yang kedua ini lebih penting daripada yang nomor satu penting nggak tahu strateginya ada dan jadi. Yang nomor 2 itu adalah kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kenapa Anda melakukan, kenapa Anda tidak melakukan. Story dan detail untuk everybody to yourself. Anak saya tanya, kamu cerita apa sama diri sendiri? Aku punya prinsip lain. Ketika kamu capek, lakukan dengan capek. Luar biasa. Ketika kamu malas, lakukan dengan malas. Ketika kamu sakit, lakukan dengan sakit. Kecuali cedera, kalau cedera tidak, tapi intinya terlalu lama. Kalau kamu unmotivated, tidak punya motivasi, lakukan tanpa motivasi. Yang penting lakukan. Jos. Kemudian anak saya itu badannya seperti tong itu. Yang pertama,
kalau mau nyontek orang, nyontek emosinya. Jadi nyontek itu ESS, emosi, story, cerita, sama strategi. Kalau latihannya nggak bisa, dia nggak bisa gede. Kalau latihan terus nggak bisa gede, kalau strateginya salah. Tapi kalau story-nya salah, latihan saya nggak mau. Emosinya nggak ada, nggak bisa. Nah, pertanyaan tentang emosi. Apa sih emosi apa yang dilakukan? Kenapa sih kok masih pengen terus bertumbuh? 5 triliun nggak coba. Saya kan juga pengen punya Hilton, Pak. Itu berapa? Sampai triliun 200-an M. Nah, apa emosinya kenapa masih terus mau bertumbuh? Karena untuk orang satu sukses Bapak Ibu adalah ambisinya ada. Saya tanya ChatGPT sama tanya Deepseek, kalau orang punya karakter dan kompetensinya bagus, keahliannya bagus, karakternya bagus, tapi tidak punya ambisi, apakah dia bisa going very big? Jawabannya not likely. Nah, ini apa artinya? Kok masih mau balapan 30 triliun katanya? Oke. Apinya tadi udah saya omongkan waktu saya bilang di gym. Saya suka progres. Jadi, kalau bisnis saya tahun ini sama dengan tahun lalu, saya berasa rugi, Pak. Kalau yang saya lakukan kerasnya itu, kerja kerasnya sama dengan tahun lalu, rugi. Sama kayak gym itu, Pak. Karena ada progres itu yang saya mau. Jadi tahun ini nggak boleh sama tahun lalu, harus lebih. Bukan masalah duitnya sama. Makanan saya sama, baju saya sama, mobil saya sama. Nggak akan ngaruh itu. Tapi progresnya nggak ada, itu rugi saya. Umur kan nambah terus. Pertanyaannya tapi nggak gitu ya, walaupun semuanya sama tapi jamnya nambah. Jamnya 1-2 M punya 40. Nah itu. Tapi pertanyaan ini, apa yang membuat Pati punya impian kata-kata yang dikatakan aku suka progres, keren nggak? Keren banget. Kenapa kata-kata itu muncul tuh kapan mulai muncul? Kapan mulai muncul ya? Agak emosional sebenarnya kata-kata itu bokap. Jadi emosi ini seiring dengan waktu bertumbuh terus. Pada saat kita dikatain orang. Aha, pernah dihina sama orang? Pernah, pasti pernah. Emang ada orang nggak pernah dihina orang? Oh iya. Oke, pernah dihina apa yang menyakitkan yang membuat keluar apinya? Banyak. Salah satunya adalah kamu nggak akan bisa semaju papamu. Papamu udah nggak ada, rezekinya belum tentu bisa sama dengan papamu. Wah, api saya berkobar. Kata-kata dari Om, Tante, Mama. Saya spill namanya. Ya, keluarga, Pak. Dari keluarga. Keluarga besar lah, bukan keluarga inti. Ya, itu salah satu aja. Temen juga ada. Jadi, keluarga saya, teman saya, tetangga saya itu ikut andil dari kesuksesan saya, Pak. Penghinaan. Yang penghinaan itu ikut andil dari kesuksesan saya. Kalau dari cewek? Dari cewek harus yang suportif. Jadi cowok itu yang dulu ada yang menghina kan? Oh, cewek menghina ya? Akan masih milih harga dulu, cari murah, anti yang cari murah. Ada. Mate kalau cewek itu. Saya dihina keluarganya, Pak, bukan ceweknya. Nggak apa-apa. Ya memang pantas lah waktu itu saya dihina. Dulu saya main Dota terus, nggak kerja-kerja. Nggak nyambung, Pak, kalau kita, Pak. Generasinya beda. Generasi player zombie. Dulu main Dota, Pak. Dota itu 5 lawan 5 kayak Mobile Legend, Pak, versi komputer, Pak. Sampai tadi itu saya masih main Dota, Pak, sebelum kesini, Pak. Kalau saya ikut-ikut, langsung kakaknya mau apa terserah. Jadi Jangan-jangan dia dari dulu resepnya main Dota. Main asli. ya gitu. Sempat berhenti nggak main Dotanya? Berhenti dari mulai kerja sampai baru Dota baru tahun ini lagi. Jadi saya 18 tahun full nggak main game, full kerja. Pasti jam kerja saya lebih banyak dari kalian. Tapi yang dihitung jam kerja itu adalah fokus kerja, menyelesaikan masalah dan mencari masalah ya. Bukan kerja itu present doang ada di tempat kerja, bukan. Saya jamin saya lebih banyak. Pada waktu penghinaan wanita itu apa itu?
Kita kali dikit. Karena emosi penting, gitu ya. Jadi kalau Anda mengalami penghinaan, awas ya, saya buktikan. Ketolong tangan, awas ya. Saya buktikan. Ayo sekarang, saya buktikan. Wah! Emosinya. Silakan. Ya, masa depan suram, Pak. Madesu. Itu main di rolet. Waktu itu main game terus, bukan masalah apa. Benar, tidak salah itu. Karena waktu itu masih kuliah. Nanti saya ini mana? Mungkin juga, saya Oh ya, murid juga. Ya. Itu dulu saya beli Lamborghini ya, Pak. Oh, Lamborghini. Just no limit. Saya ke rumahnya, saya mau ketemu, nggak mau turun dia, Pak. Waktu saya beli Lamborghini-nya. Tapi saya belum terkenal. Oh iya. Belum punya Instagram. Masih dihina. Kan 5 tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu. Nggak mau turun, Pak Jasnul. Padahal saya ngefans banget, saya ngeliatin dia. Wah, nggak apa-apa beli Lamborghini, nggak nawar, yang penting foto sama dia. Nggak mau. Kata mamanya, nggak bisa diganggu. Dia itu lagi fokus main gamenya katanya. Jadi sampai starter Lamborghini-nya, itu suaranya nggak boleh. Jadi harus nanti tunggu dia stop main game dulu. Karena waktu di starter, karena masuk di live-nya dia kan streamer kan. Itu mengganggu. Saking fokusnya orang kerja dan cari duit itu harus sampai seperti itu gitu loh. Bukan sombong, melainkan Jasnul ini adalah orang yang fokus dan jadi terbaik di bidangnya. Jos, dibutuhkan orang banyak karena banyak orang main. Just No Limit itu pernah 24 jam main game loh, Pak. Di streaming. 24 jam tuh main loh, nggak tidur dia, Pak. Keren banget ya, gila banget ya. Jadi dia viral waktu itu. Nggak makan, nggak tidur, ya makan lah mungkin ya. Sebentar sambil makan sambil main game gitu. Oh gila sih, keren banget ya, ngefans saya, Pak. Setelah dihina orang tuanya, nggak boleh pacaran. Udah Pak, lainnya aja. Ini ditonton, Pak. Nanti harusnya ngomong gini, to all the girl I love, silakan, yes. Pak Tung ini lebih hebat dari Samuel Chris nih. Kalau podcast korek terus sampai viral. Sampai orang tuanya, kenapa dapat mantu? Enggak Pak, bercanda ngawur. Enggak. Belum tentu. Kalau dulu dia dapat yang cewek itu tadi, tidak jadi ini karena masih main game ya. Tapi tetap jadi Just No Limit ya. Bahkan kaya ya tetap jadi terbaik kaya. Iya gitu Pak. Ya intinya gitulah. Jadi pada saat kamu dihina, pada saat kamu direndahkan, kamu pilih dua emosi kan. Terbakar emosinya atau sedih, kayaknya aku gitu deh. Tinggal pilih kan, itu yang milih kita. Kita membuktikan dia salah atau kayaknya dia benar gitu. Siapa yang milih? Ayo bilang, kalau Dina bilang gimana, ayo saya buktikan. Bilang semuanya, saya buktikan. Saya buktikan. Kamu goblok. Saya bilang sama goblok, bilang saya buktikan dong. Saya buktikan pinter, Jos. Tapi itu Bapak Ibu, hidup mau tertekan atau tertantang? Pilih mana? Hasilnya ini. Tepuk tangan saya dulu dong untuk Andrew. Kan cabang ya, cabang itu kan ada yang korupsi, terus kemudian ada fraud, ada customer-nya gini, penagihannya apalagi di dunia penagihan itu, hilang sampingannya sita, and so on. Sebetulnya kan tetap, walaupun dia kerja, tapi kalau 1000 cabang nungguin sendiri bisa nggak? Pasti dia punya apa yang bisa membuat jadi 1000 cabang. Nah, sistemnya seperti apa sih kok bisa jalan dengan sendirinya loh, betul nggak? Walaupun tetap dikontrol sama pusat, ya. Walaupun tetap kerja karena ada ambisi untuk progres, betul? Nah, sekarang apa yang dilakukan sudah cabangnya terus progres seperti apa? Oke. Ngomong-ngomong tentang fraud, Pak ya. Fraud itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kita. Dia korupsi atau apa-apa yang fraud, kesalahan fatal lah. Ini kesalahan bisnismen dalam membuat sistem, Pak. Dia bikin sistem, terus ada fraud, dia rubah sistemnya, Pak. Padahal yang fraud itu di bawah 1%. Tapi 99% diperlakukan seperti maling. Itu kesalahan bisnismen, Pak. Ada satu yang maling, 99% lainnya bisa jadi kamu maling. Dipersulit jadi karyawan-karyawan jujur ini.
Karyawan jujurnya ini semua dicurigain seperti maling semuanya. Ganti sistemnya semuanya. Padahal dia nggak main data. Ada berapa yang fraud? Apakah perlu sistemmu diganti? Atau orangnya yang fraud doang diganti gitu loh. Tapi rata-rata orang enggak. Pokoknya fraud, ganti semua supaya nggak fraud. Akhirnya karyawan tertekan semua. Karyawan tertekan semua, bisnisnya nggak bisa naik. Jadi kalau ada masalah contohnya fraud, yang diselesaikan karyawan yang fraudnya. Apakah di publisitas saya penjarakan kamu, atau ya sudah saya ampuni kamu, pelajaran? Sebenarnya rata-rata orang mau publikasikan supaya menjadi efek jerah karyawan yang lainnya, gitu kan? Rata-rata gitu. Ya. Tapi orang itu bukan takut itunya loh. Dia nyuri itu satu karena ada kesempatan, dan kedua memang dia ajarannya orang tuanya dari kecil itu emang nggak punya privilege dia. Dia nggak punya privilege terhadap orang tuanya pada saat kecil sehingga dia gedenya bisa nyolong gitu Pak. Jadi percuma juga dipublikasikan itu tidak berarti nanti lainnya orang tidak punya privilege dan ada kesempatan itu tidak nyolong gitu Pak. Yang mulia. Ada yang diampuni, ada yang enggak. Jadi biasanya gini, rata-rata sama lah semuanya. Kalau dia ngotot nggak diampuni, kalau dia minta maaf diampuni. Tapi kebocor Pak, nanti karyawan saya minta maaf semua Pak. Mulai hari ini minta maaf, tidak diampuni. Di sini aja, di sini aja, nanti sana ampuni. Ya. Sebenarnya gini, pada saat kamu ngurus karyawanmu, saya anggap semua pebisnis lah di sini ya. Pada saat kamu ngurus karyawanmu untuk penjarain dia, effortnya gede nggak? Lapor polisi, audit dan lain-lain, effortnya gede. Effort gedenya itu kalau kamu pakai buat ekspansi bisnismu itu luar biasa. Kalau kamu stop dia, keluarin, ganti rugi dan lain-lain, udah effortnya hilang kan? Effortnya 1%, tadi yang tadi 100%, 1%. 99%-nya kamu fokus di rekrutmen karyawan yang benar. Fokus di menghilangkan tadi ada kesempatan itu gitu. Itu akan lebih cepat besar kamu. Karena ada bisnismen panasan Pak. Jadi saya kasih tahu kamu salah, kamu berhadapan dengan siapa kamu. Wah panas terus, diajar terus sampai polsek, polres, polda, mabes polri diajar terus, dia pakai aib banding terus. Jadi akhirnya nggak kerja Pak, akhirnya fight, bukan bisnis lagi dia, jadi fighter dia Pak akhirnya. Langsung kami pengacara. Benar-benar yang terakhir jadi pengacara di Hotman Paris ini. Cuma Hotman 911 yang pro bono aja Pak, yang tidak berbayar. Ya. Jadi sekarang saya jadi asisten proyek di Hotman Paris. Karena kamu asisten cewek cantik banyak. Ya. Enggak, yang gratis aja Pak. Saya suka semua yang gratis Pak. Jadi saya kan dipekerjakan gratis. Bantu orang yang gratis. Jadi cuma orang-orang yang tidak berbayar baru saya mau Pak. Jadi ilmunya orang dugaan saya setelah seminar ini atau nanti videonya viral bahwa sekarang sudah jadi asisten lawyer di Hotman Paris dan gratis, nanti banyak cewek-cewek cantik yang bermasalah gitu ya. Coba. Oh yes. Tapi luar biasa. Jadi supaya ibu kalau ada orang mau ribut sama aku di lawyernya di Hotman Paris. Oh enggak, kalau orang mau ngajak ribut sama saya ngalah aja. Kan tadi saya udah bilang, saya nggak mau buang effort saya untuk melawan orang. Gitu. Bapak Ibu, dulu dia mengidolakan saya, tak tahu sekarang dia ada juga. Idola yang gede, jelas. Progres dong, progres. Sekarang giliran saya mengidolakan dia, jelas. Artinya lebih lembut bagi saya hari ini. Jadi lebih baik. Kalau saya nanti langsung tekan setahun 2 kali, jadi tidak setuju. Jadi diingatkan terus supaya tidak jadi jujur gini. Kalau ada masalah, lapor saya tak bantu. Tapi kalau kamu ada masalah, nyolong, I am so sorry ya. Tetap pengumumannya. Saya pidanakan pengumumannya jelas. Pengumumannya jelas. Saya kasih jawab 100 juta, tak kasih 200 juta. Pokoknya masuk, jelas. Tapi saya sama, tak akan pernah mau ngurusin. Kasih ke lawyer, kasih ke polisi, kasih ke orang, pokoknya beres. Aku nggak ngurusin, aku fokus ke yang maju. Berantem tak pernah mau. Tapi balik ke satu, kalau terpaksa harus urusan. Kalau Bapak Ibu nanti belajar di bisnis revolusi, sampai orang
nggak bisa menghindari urusannya. Kita tetap baik, tetap ngalah, tetap jadi wuyu. Ya terpaksa jalur hukum. Kalau jalur hukum, serahkan lawyer, saya berfokus untuk betul. maju. Tapi hari ini saya belajar lebih dalam lagi, ternyata Mas Andrew Susanto ini orang yang sangat baik. Jos, tepuk tangan dong untuk itu. Mungkin gini Pak, lebih gampang untuk bisnismen ini tipsnya ya. Supaya kapan harus mengampunin, kapan harus lapor gitu. Gini gampang, pisah aja gampang. Kalau dia fraudnya karena sistemmu, perbaikin sistemmu. Kalau dia fraudnya itu terang-terangan, sistemmu nggak dibobol, penjarain dia. Contoh, uang kas dibawa langsung lari. Sistem kita nggak salah dong. Udah penjarain itu. Ngerti nggak? Tapi kalau dia, karena dia tahu sistemmu ini bisa diakalin, glitch itu namanya, ada glitch itu namanya, tak akalin ini supaya nggak ketahuan, terus setelah berapa bulan kamu ketahuan, oh iya aku salah nih. Nah itu salahnya di kita sebenarnya. Kalau lari pasti apa tuh maaf. Tanya dulu uangnya buat apa. Oh, gitu. Biasanya kalau ditanya orang bohong dulu Pak, nggak jujur. Biasa kan dia bohong dulu kan. Buat siapanya sakit gitu. Rata-rata biasa bilang keluarganya sakit gitu. Saya bilang kan BPJS gratis. Ya juga sih. Tapi sekarang beda loh. Saya kasih tahu ya. Dulu 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu itu orang banyak nyuri karena ibu saya sakit, apa sakit, bener itu. Sekarang kalau bilang ibu saya sakit ya, teman-teman saya, karyawan saya yang di tim pusatnya, nggak mungkin Pak, BPJS itu udah gratis Pak, udah nggak mungkin. Kalau dulu relate Pak. Ingat nggak Pak dulu Pak? Dulu itu memang beneran sampai ibunya. Jadi kalau dulu ya, nyolong kamu karena ibu sakit, oke diampuni tapi dikeluarin. Kalau sekarang udah nggak relate, BPJS gratis kok. Nggak bisa udah pakai alasan itu. Banyaknya nyuri karena apa? Judol Pak. Aduh! Judol, dia mempertaruhkan nasib. Terus bayar judinya, oh iya. Ngeri. Problemnya judi itu Bapak Ibu, Anda dibuat menang-menang, mungkin dikalahkan terus supaya ada kesantuan. Itu nanti namanya teknik reward. Reward itu kalau Anda menang kasih bikin menang dapat lebih banyak, itu rewardnya makro, itu kecanduan. Jadi kita bagaimana kita supaya punya habit yang ini, rewardnya perform, jadi harus yang oh yes baby. Dan kalau judul itu kan tadi ada level goblok, masih kan? Goblok itu kita melakukan yang harus dilakukan. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu akhirnya merugikan kita. Oke? Kalau goblok kuadrat itu kita mengulangi. Kalau yang namanya judi online super duper banyak goblok kuadrat, jelas sudah pasti kalah. Tapi karena kecanduan nggak bisa. Dan problemnya orang judi lebih baik nyolong, tapi bisa bayar judi dan bisa ikut judi lagi. Daripada dia, aku berhenti gak mau judi. Dia mau judi lagi buat nutupin kekalahannya Pak. Gila gak? Jadi gak mau berhenti judi lebih baik nyolong. Padahal dia judi gak lagi, apa dikirimin preman? Gak berani. Karena melanggar hukum kan? Enggak, dia kan bayar duluan Pak, nggak ada preman dong. Kalau judi, deposit sekarang. Iya, terus utang, dia balikin itu. Balikin kekalahannya. Problemnya judi online itu Anda menang. Kalau gak pernah menang, gak bakalan mau lagi. Ya tuh ya? Enggak Pak, jangan bilang iya. Dia bisa nggak pernah menang, tapi temennya yang menang itu cerita Pak. Ngerti ya? Temennya itu cerita, gua menang sini, gua menang segini. Masa sih panas? Makanya hati-hati bergaul dengan siapa. Bergaullah dengan judi online Anda ikut jadi kepengen. Sekarang saya Pak, di perusahaan saya Pak, dia tanda tangan bahwa handphonenya boleh dicek oleh saya. Jadi semua audit itu sudah masuk ke 10.000 karyawan. Jadi dia tanda tangan surat pernyataan bahwa memang boleh dicek historinya dia. Jadi kita lihat semua karyawan saya ada 10.000 semua dicek Pak. Histori kalau ada judul kita keluarin langsung. Tidak bisa dikirim dulu, tidak bisa aplikasi, tidak bisa. Dia itu main itu namanya kecanduan itu setiap hari Pak. Jadi begitu masuk ini udah susah deh Pak. Dicek depositnya apa semua dicek ketahuan Pak. Nanti saya ada cari. Nah begitu kita bikin peraturan itu Pak,
Hilang Pak, ya sebagian lah ya, hilang. Udahlah nggak usah lah daripada aku dicek kehilangan pekerjaan. Karena dia jual kan cuma 100.000 Pak. Dapat menangnya bisa 5 juta dia bilang. Sekarang bukan cuma kehilangan 100.000 dan pekerjaan. Sehingga dia tidak usah download lah. Gitu. Di tempat saya ada aturan sama tertulis. Tidak boleh jual. Kalau jual berarti atau dikeluarkan. Tapi belum ada cek langsung. Waktu ini saya belajar ya jos. Kemudian yang kedua, tak boleh pinjol. Pinjol itu merupakan tulis anak saya sampai tingkat nasional, wakil Indonesia. Atau masuk sampai nasional. Bahwa judi online itu problemnya apa? Pinjol. Bunganya tinggi sekali. Anda sejak beli pertama, nyicil sudah mengurangi daya beli. Terus kemudian yang parah, yang namanya judi online itu ya. Jadi kalau judi online pinjol, Anda nutup tidak bisa bayar, utang lagi. Itu dilarang sama anak saya, jangan, lebih baik menyerah. Kalau Anda misalnya utang 1 juta, sudah mungkin bayarnya sudah 2 juta karena nyicil terus. Sudah menyerah, dinego, bisa nggak dibayar 500.000, 1 juta. Tapi kalau kamu utangnya sudah jadi 2 juta, pinjol ke tempat lain 2 juta, jadi pokok, tidak bisa dinego lagi. Jadi nggak boleh gali lubang tutup lubang, gali lubang nggak bisa selesaikan, tutup tak bisanya. Tapi di tempat saya juga ada aturan, nggak boleh. Lebih baik 4 tanpa bulan. Jelas? Good? Saya lebih ekstrim Pak. Yes. Belajar dari financial revolutionary. Ya. Bapak kan nggak boleh pinjol. Kenapa? Nggak boleh pinjol karyawannya kan. Karyawan saya nggak boleh ngutang. Gila nggak? Beli rumah KPR nggak boleh, beli rumah nyicil mobil nggak boleh, beli apa nggak boleh. Dia semua harus minta persetujuan ke perusahaan kalau mau ngutang ke pihak ketiga. Berarti saya sebagai advisor Pak. Catat lagi, catat. Begini tak saya belajar itu ya. Lu yang belajar selalu belajar apa ya. Sama Rio 9 tahun sebelum taksi boleh belajar sama ini, boleh juga. Tolong dicatat tadi mana karyawan lain, mana Kak Yuli catat ya. Jadi tidak boleh utang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan. Kalau ternyata kita utang, sanksinya dikeluarkan. Iya dong, kan untuk dari awal masuk udah dikasih tahu. Kenapa? Kita mau kasih tahu dia, kamu itu sudah sanggup beli rumah atau belum? Kamu sudah bisa sanggup nyicil motor atau belum? Sudah sanggup bisa nyicil mobil atau belum? Kita kan lebih tahu, Pak. Kita di bidang finance. Dia nggak tahu, dikirain ada gaji bisa nyicil. Giliran ada keperluan lainnya, stres dijual lagi gitu kan. Kita tahu, kita sebagai advisor dia, Pak. Siapa lagi advisor dia kalau nggak kita? Dia mau nanya siapa? Dari awal masuk udah dikasih tahu kalau kamu ada pihak ketiga. Kita kan sekarang bisa cek Slick kan. Jadi karyawan masuk itu Slicknya udah dicek Pak. Ada apps-nya udah. Dia ada utang apa namanya? Di apa? Score Life. Jadi download Score Life, dia Score Life. Score Life. Ini saya udah coba gitu. Belajar tolong catat seluruh karyawan cek Score Life-nya. Jadi Score Life-nya dia store Pak awal masuk, dia lihat ada call 1, 2, 3, 4, 5, dia kasih lihat kita. Kalau call 5 kita nggak usah diterima dong. BI list langsung tahu. Iya, Score Life. Yes, itu begitu kita tahu, terus setiap 3 bulan dia harus store terus. Ada utang nggak ketahuan. Kamu nggak nyetor berarti kamu ada utang lain atau apa? Saya utang pribadi nol, oke? Oke. Terima kasih. Iya. Oke, berikut. Gitu Pak. Saya lebih ekstrim berarti Pak. Nih, jadi kalau tadi kan ngatasi tentang fraud, tentang keuangan. Siapa yang belajar sampai bermanfaat dengan saya? Nanti ada yang bertanya juga. Kapan mulai? Oke, saya saatnya buka cabang lagi. Oh, enggak, tahun ini aku 2 aja. Oh, tahun ini 10 sudah dulu. 100. Bagaimana caranya mengembangkan bisnis tadi? Bisnis dikembangkan pondasinya dulu. Pondasi itu adalah headquarter. HRD kamu, operasional kamu, semuanya lah di kantor pusat. Semakin besar kantor pusat kamu, akarnya semakin gede, baru pohonnya bisa naik tinggi gitu loh. Kalau kamu kantor pusatmu lemah, kamu pohonnya naik tinggi terus, ambruk. Anggap inilah gedung tinggi, pondasinya kamu masih sedikit, kamu naik terus gedungnya ke atas, ambruk. Mendingan kamu gedein pondasi terus sampai sekuat mungkin walaupun gedungmu nggak tinggi. Begitu kamu sudah kuat banget pondasinya, tinggal bangun gedung setinggi mungkin dengan sangat cepat.
Pondasi apa? Tadi HRD. HRD harus seperti apa? Apalagi pondasinya ada berapa yang harus ada di kantor pusat sehingga waktu berkata jauh lebih aman dan menguntungkan. Semuanya penting Pak, mulai dari accounting, finance, HRD, semuanya itu penting Pak. Cuman yang paling penting itu adalah karyawan kamu itu sudah satu frekuensi nggak dengan kamu. Itulah konglomerat kayak Pak Tung dan teman-temannya ini punya kelebihan dibanding kita. Karena dia karyawannya yang udah ikut kerja dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tuh ada. Betul kan? Jadi Pak Tung tenang. Karena punya karyawan, coba karyawan yang 10 tahun, 20 tahun kasih saya semua stresnya. Sama sekarang, skornya jadi satu sama. Jadi itu kelebihannya, makanya dari sekarang itu jangan buru-buru bangun ke atas. Karyawanmu banyak itu harus yang loyal dulu. Kamu nanti kalau udah punya karyawan banyak di mana-mana sudah 5 tahun ke atas, kamu enak lah kemana-mana. Makanya cari karyawan mulai sekarang. Cari karyawan yang baik itu mulai sekarang. Pupuk karyawanmu, jangan sampai karyawanmu keluar. Saya itu kejar terus loh karyawan keluar tuh. Karyawan saya di PGI itu kalau keluar saya kejar terus. Kejar apa? Bukan supaya dia balik. Kejar terus sampai rumahnya. Saya ingin tahu kenapa dia keluar. Saya cuma ingin tahu alasannya doang. Itu yang akan kita perbaiki terus. Gak apa-apa dia keluar, gak apa-apa kok. Tapi setidaknya kamu kasih tahu aku kenapa kamu keluarnya gitu loh. Kasih tips bagaimana membuat karyawan jadi berpuluh-puluh tahun. Nggak keluar gitu ya? Ya memanusiakan manusia. Normal. Dia itu manusia, dia punya keluarga, dia perlu waktu untuk keluarganya. Bukan cuma cari duit buat kamu doang. Maksudnya tak boleh lembur. Atau malah diwajibkan pulang pagi atau kebetulan kerja di tempat saya dari 19 tahun lalu sampai kemarin nggak pernah ada yang lembur Pak. Semuanya. Saya termasuk pemilik perusahaan yang nggak pernah senang karyawannya lembur. Saya kerjanya masuknya jam 7, menghindari traffic, jam 4 pulang. Saya tanya, kenapa jam 4 pulang? Menghindari traffic. Yang kedua, kamu bisa pacaran yang masih single. Bisa les, betul nggak? Bisa ngomong anak, betul nggak? Bisa olahraga, ya enggak ya? Jadi, tapi pas harus lembur, dalam arti kalau misalnya begini sampai malam, sampai hari Minggu, ya tetap harus masuk. Kalau jarang dan occasional itu, kita nggak nyuruh aja, dia yang nawarin. Bener kan Pak? Asal kita memanusiakan dia seperti manusia, dia yang nawarin. Bahkan pas COVID, karyawan saya itu tanpa saya tahu, saya masuk di bagian emosional. Mereka memotong gajinya sendiri. Wih gila luar biasa, tepuk tangan buat Pak Tung dong. Karyawan saya berubah. Jadi terlambat memotong gaji sendiri, Jos. Termasuk saya di tempat saya ada sistem tagihan. Tagihan itu adalah 2 hari harus dibayar. Kalau dibayar dapat komisi. 10 hari kalau apapun nggak bisa dibayar harus lapor ke saya. Kalau kamu nggak lapor, setelah 14 hari saya tahu ada pembayaran terlambat karena komplain kena kiri. Bayar juga, Jos. Mungkin kata-katanya gini Pak, supaya loyal. Menyelami perasaan dia. Kemarin ini Pak, saya mau cerita sedikit Pak. Kejadiannya 2 hari lalu Pak. Nah, jadi masih fresh Pak. Lagi di ruang rapat saya masuk. Dia bilang, ini mau ada potongan gaji. Siapa yang mau dipotong gaji? Ternyata laptop inventaris kantor itu, dia bilang, yang bilang orang rusak itu, saya lihat kan dibalikin. Kalau rusak dibalikin ke pusat, minta baru gitu Pak. Rusak kan normal. Terus orang IT saya bilang, Pak ternyata saya putar CCTV. Dia tumpahin kopi Pak. Tumpahin kopi ke laptopnya. Jadi lengket semua. Mana CCTV-nya? Saya lihat. Saya bilang. Jadi dia potong gaji gitu. 100.000 aja kok Pak sebulan Pak. Biarin aja Pak 20 bulan, 30 bulan. 100.000 nggak berasa kok Pak. Tunggu saya lihat dulu CCTV-nya. Saya lihat. CCTV-nya itu cewek dia kesenggolnya nggak sengaja dan dia lagi fokus serius bukan bercanda-bercanda Pak. Memang apes. Tapi 3 juta itu gede banget buat orang umur 20-an itu menurut saya. Ini apes. Kecuali kalau dia meremehkan pekerjaannya, pada saat kerja dia bercanda-bercanda, kopinya tumpah. Ini enggak, ini sendiri yang apes. Saya bilang, ya ini nggak boleh dipotong lah gajinya. Kasih itu. Saya mau bagi lebih detail boleh? Boleh. Jadi ada insentif, ada bagi hasil, ada tadi kejutan sehingga kayak orang judi lagi kecanduan karena dapat jackpot ataupun disuruh kredit rumah dikreditin atau apa sehingga
kok bisa tahan bertahun-tahun, apa yang dilakukan? Sebenarnya kan karyawan itu perlu satu, certainty, kepastian. Kepastian itu ya gajinya pas buat dia, cukup buat dia kan umur 20-an ya mungkin nggak terlalu banyak, umur 30 sudah mulai banyak, kira-kira gitu, certainty. Terus ternyata dia juga perlu uncertainty, ketidakpastian. Ternyata dia perlu ketidakpastian. Jadi kadang-kadang dikagetin atasannya dapat sesuatu, walaupun nggak banyak tapi kaget, itu yang dicari ternyata. Ya kan Pak? Terus melakukan hal positif bersama-sama dengan perusahaannya. Mungkin nyumbang, mungkin apa bareng-bareng, itu juga dia juga perlu ternyata. Supaya orang lebih jujur, salah satunya diajak nyumbang ke tempat yang nanti jumbo, veteran perang, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang cacat, menyentuh hati. Bahwa kita tuh ternyata lebih dibanding mereka. Dihargain Pak, dipuji. Kalau dia benar dipuji. Ternyata digaji doang nggak pernah dipuji juga nggak loyal. Dipuji doang nggak digaji juga nggak loyal Pak. Mendingan digaji nggak dipuji kalau itu Pak. Tapi harus digaji dan dipuji dan diperhatikan. Jadi pertanyaannya nanti nggak boleh yang kok gimana caranya sukses. Itu kan pertanyaan gampang Pak. Dan orang juga malas denger lah ya. Kalau pertanyaan sulit kita jawab Pak. Kalau nggak sulit kita abaikan nanti sebelum pulang gitu Pak. Tapi satu yang tidak kalah penting ini Pak. Yang saya harus ulang-ulang setiap saya ketemu orang Pak. Kalau kamu bisnis sukses, kamu harus fokus. Fokus ini bukan kata-kata fokus, ya tahu saya enggak. Fokus itu kamu serius. Kamu kerja A itu kamu serius pelajarin A itu gitu loh. Kamu jualan servis sepatu misalnya. Fokusin servis sepatu itu di Indonesia ada berapa kompetitormu? Di luar negeri ada berapa? Fokus serius. Karyawanmu itu kamu yang interview sendiri dari awal. Karyawanmu itu maunya apa kamu tahu. Sepatumu ada berapa di sana kamu tahu. Warna apa yang paling laku kamu tahu. Karyawan ke-experience-nya orang itu sukanya apa kamu harus tahu. Itu namanya fokus. Full. Nggak boleh kamu trading lah sambil ada uang, ada waktu trading lah, ada waktu nanti apalah cari-cari sampingan. Itu nggak fokus. Fokus itu satu tok ini loh. Itu fokus. Nggak main Dota juga. Bener-bener fokus. 18 tahun stop boy. Itu kalau kamu fokus satu itu, saya jamin pasti sukses. Jamin 100% pasti sukses. Orang-orang nggak sukses tuh nggak fokus. Keminter kalau udah 5 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun udah keminter Pak. Ini loh Pak Tung. Dari saya 20 tahun lalu sampai hari ini lo masih kayak gini. Fokus dan serius. Sampai punya Hilton. Belum. Kan udah punya Pak Tung. Tanahnya. Tanahnya sudah, MOU sudah, masih ada sedikit dispute. Saya mau taruh orang ke mana, dia nggak boleh. Oh iya. Nah, tapi kita cari jalan. Masih kungfu lah ya. Saling menguntungkan lah ya. Tapi kalau Pak Tung 20 tahun lalu bosen. Saya udah nomor 1 loh. 20 tahun nomor 1. Nggak ada nama selain Pak Tung. Bener Pak? Iya kan? Waktu enggak 20 tahun lalu itu loh Pak. Yang waktu saya di Kompas itu nomor 1 Pak Tung, nomor 2 siapa terlalu jauh. Kan bisa Pak Tung udah males, sudah bosen, saya udah menguasai. Enggak, sampai sekarang loh masih. Makanya bisa dapat semua yang dia mau. Dia pengen apa aja bisa loh. Dia pengen sampai, waduh, aneh-aneh lebih sampai belakang mancing apa. Wah, enak banget hidupnya. Bisa punya kapal 1.291. Bisa. Baru 250 ya. Jadi maksud saya fokus dan serius itu gitu loh. Udah jangan tolak-tolak. Kamu ngurusin bisnismu tok aja kamu nggak bisa market leader kok. Masih mikirin kiri kanan. Ada orang nanya kamu keminter ngajarin lagi. Udah ngajarin minta saham lagi. Ya kan minta saham akhirnya kecimpung lagi di sana kamu. Waktumu itu nggak banyak, energimu itu cuma segitu-segitu aja saya kasih tahu. Nggak banyak energimu. Udah energimu pakai buat bisnismu sampai jadi. Kalau udah jadi gimana? Besarin energimu di situ aja udah. Saya cerita lagi nih yang penting ini. Belum pernah diceritain. Saya 2020 masuk Holy Wings. Begitu masuk, saya jadi direktur IT, Pak. Karena saya ngerti IT. Nyesel saya. 1 tahun, berapa bulan? 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun, 4 bulan. Saya temukan, sampai saya bikin caranya. Sekarang kalau di Holy Wings bisa masuk, ada bisa milih kursi itu. Kayak XX1 itu bikinan saya terakhir tuh. Habisnya saya nyesel. Kenapa saya nggak ngurusin PGI aja? PGI saya mungkin sekarang udah 2000 kalau saya waktu itu nggak ngambil direktur IT. Keminter saya. Pagi sampai siang di PGI, siang sampai sore di Holy Wings saya. Keminter saya setahun lebih itu Pak. Ya sudah, ada yang mau terima saham dari Holy Wings?
Lo enggak, kan saya masuk saham nggak harus jadi direktur IT, itu kan beda. Direktur IT cuma gaji 80 juta, Pak. Buat apa duit segitu? Mendingan saya buat fokus. Loh, salah ngomong, nanti viral. Kalau saya fokus, uang 80 juta itu kalau di PGI saya lebih dapatnya gitu loh. Setuju Pak hitungnya? Berapa kira-kira saya kalau fokus Pak? Kan lebih dari 80 kan? Bapak Ibu, yang namanya gaji itu nggak punya faktor kali. Betul. Kamu 80 juta kelihatannya gede dong. Coba kamu minta bosmu gajinya naik nolnya 1, 800 juta. Oh iya, kamu kerjanya berapa jam tadi? 8 jam. Sekarang 80 jam sehari. Tapi kalau di pusat gadai Indonesia, bisa nggak? Sekarang untungnya 80 juta, mau 800 juta, omsetnya biro. Oh, tadi omsetnya 8M, sekarang tinggal kasih kalau omsetnya 8M. Boleh nggak? Bisa nggak? Kalau sekarang omsetnya sudah berapa triliun? Aduh. Sebulan, nggak apa-apa, petugas pajak teman-teman saya. Ya, cukup Pak, cukup banyak. Cukup banyak loh Pak, bukan cukup loh. Biasanya orang kan cukup takut kelihatan sedikit Pak. Saya nggak takut Pak kelihatan sedikit. Saya harus tahu semua orang kalau ini banyak Pak. Tapi nggak usah dikasih tahu juga tahu kan kalian kalau banyak. Belum ada yang boleh ada rencana IPO? Waktu tahun 2022 itu lagi marak-maraknya IPO Pak. Dan lagi marak-maraknya orang beli properti, beli perusahaan kan Pak. 2022-2023. Saya juga pengen FOMO, cari sini cari sono. Perkaliannya gede Pak ternyata. Pegadaian hijau dibeli sama BRI per 20 Pak. Luar biasa. Kali 20, saya juga mau ini kali 20, saya mikir gitu kan Pak. Cari, nggak usah 20 deh, 15 deh, karena itu kantong kiri, kantong kanan kan Pak BUMN. Ya saya 15 juga, saya langsung, berapa turunan ini kalau kali 15 Pak? Saya untungnya nggak jadi loh Pak. Kalau jadi saya rugi Pak, walaupun kali 15. Karena sudah tumbuh dari Perkembangannya karena 30-40% per tahun Pak. Itu jadi rugi Pak. 5 tahun BEP rugi. growth-nya di bawah. Iya, jadi kalau sekarang ditanyain IPO, kalau tanyanya tahun lalu atau 2 tahun lalu, iya. Kalau sekarang enggak. Kasih diri aja. Karena kalau saya IPO, nanti orang yang percaya sama saya, sama Andrew, beli sahamnya Pak. Beli, terus bandar juga beli sampai naik terus Pak. Akan ada yang goreng. Pasti ada yang jual kan. Karena udah terlalu tinggi kan. Kan pasti over value Pak. Kalau terlalu percaya sama orang kan over value naik terus. Kalau udah over value orang jual kan. Terus orang yang udah di atas jual, nyalain siapa Pak? Andrew lah. Masih ingat tadi Bapak Ibu, momen-momen tak banyak menentukan diri sendiri. Ini contoh nyatanya. Jadi ketika orang mau istilahnya IPO, kemudian sudah digoreng orang, dijual, terjadi kerugian. Dan sejauh mata memandang seorang Andrew Susanto ini benar-benar tidak menginginkan ada orang rugi. Tepuk tangan dulu. Mungkin saya iklan BBKA dulu Pak, sebelum pertanyaan sulit Pak. Karena ngomong tidak mau orang rugi. BBKA ini belajar bareng Ko Andrew, komunitas yang saya dirikan 1 tahun lalu secara tidak sengaja Pak. Joinnya gratis Pak. Gratis, 0 rupiah. Setiap Jumat jam 7.30, kita itu bayarin orang pelatih-pelatih profesional 1 jam 1 juta Pak bayarnya. Itu pakai uang orang-orang yang beli kaos ini Pak. Saya seorang beli kaos, duitnya saya pakai buat bayar orang itu, terus buat nyumbang. Gratis semuanya. Tapi DM saya dipenuhin. Kok saya udah daftar, kok nggak diterima? Syaratnya cuma 1 Pak. Pada saat ngisi form, ditanyain, sudah lihat podcast Ko Andrew? Sudah. Apa isinya? Karena belum sembarangan ngisi. Ya udah nggak dikasih linknya Pak. Atau jawabnya asal-asal nggak ngasih linknya. DM terus supaya dia nggak bisa. Sekali tok ngisi, kesempatan cuma sekali Pak. Jadi kalau dia udah jawab ngasal, terus dia nonton mau masuk lagi, harus ganti email. Jadi emailmu itu udah di blacklist langsung. Jadi udah terlalu banyak. Sekarang kan di Instagram aja 40.000 dan baru setahun. Terus yang udah daftar aktif udah 2.000 businessman.
Jadi kalau orang WA saya, DM saya terus udah nggak bisa, ya memang nggak bisa. Salahmu siapa nggak nonton podcast? Jadi kamu nonton aja podcast saya, ada 15. Setelah itu udah dapat mindsetnya, baru daftar BBKA. Gratis. Nggak perlu beli apa-apa. Siapa yang tertarik kata-kata saya? Harus belajar 15 selesaikan. Siapa yang sanggup kata-kata saya? Pokoknya tiap hari sambil ngek, sambil apa? Sambil apapun dikasih jadwal, kasih. Kalau anda kasih jadwal, mesti selesainya. Ya toh ya? Terus kalau mau lebih pintar lagi, dikasih link ke suruh rangkukan ChatGPT sana. Boleh, itu kan effort Pak Odan. Iya. Nggak mau mereka Pak. Ngajarin anak saya untuk baca. Caranya baca gimana? Caranya baca, judul bukunya masuk ChatGPT, tolong dirangkukan. Boleh. Jelas? Setelah tiap bab, kemudian dirangkukan, bab mana yang menarik, baru dibaca. Jelas? Secara efektif dan efisien. Mantap? Di BBKA itu kalau kamu udah join masuk WA community, saya di situ. Saya itu di situ, saya WA saya balesin satu-satu. Ribuan orang itu. Emang saya hidupnya lihat handphone terus kalau orang tahu. Bisa berapa orang? Satu itu 1000 Pak. Jadi nanti 2.0 1000, 2.1 nanti 1000 lagi. Nggak apa-apa, saya balesin satu-satu kok. Ya sebenarnya bukan saya balesin satu-satu, saya kadang-kadang. Tapi karena mindsetnya udah sama, jadi pertanyaan yang timbul dijawab sama temennya yang ngerti gitu loh. Terus nanti mereka ajak ketemu-ketemu sendiri, ngobrol sendiri tentang bisnis gitu loh. Karena dia ada mengidolakan saya, istilahnya ada sosoknya, jadi komunitasnya jadi positif, nggak mungkin saling dorong. Begitu masuk di WA community, dia iklan, langsung saya kick Pak. Kan banyak kan WA community orang iklan-iklan, udah dikasih tahu nggak boleh iklan langsung kick. Lah kan gratis, terserah dong saya mau kick. Kamu nggak iklan, saya nggak suka, saya kick juga nggak apa-apa, orang gratis. Pertanyaannya, linknya apa supaya daftar caranya bagaimana? Itu aja Instagram BBKA Community. BBKA Community. Community sambung semua ya? Ya. COMMUNITY. Yes. Instagram. Instagram.com zamannya Pak Tung dulu. Kalau itu di IG loh, dikasih tahu begini. Karena kaya, tapi kan di situ kayak kaya, tapi kan sudah tua. Saya bilang, saya yakin kamu juga bakal tua dan semoga kaya. Betul nggak? Karena saya sudah tua kaya, bukan tua kaya. Pak Tung, kalau Pak Hotman beda loh. Udah tua kaya, dia jawabnya, kamu belum tentu bisa tua. Skakmat Pak, udah gak berani lagi dia ngomong. Satu kalimat skakmat udah. Saya sampaikan Pak. Nah, tadi ya ikut BBKA. Ya. Community. Ya. Siapa yang mau take action katakan saya? Sekarang, apa? Saya punya prinsip suatu kalau saya nggak penting, kurang dari 2 menit lakukan. Kurang dari 2 menit, kalau penting 2 menit lakukan. Mau apa 2 menit lakukan? Itu sakit. Sekarang dulu apa? 2 menit lakukan. Sekarang lakukan saja dulu. Nah, oke. Sambil Bapak Ibu melakukan, jadi saya ada, tapi sama tuh. Sebelum kalian lakukan ya Pak Tung pernah nggak? Seumur hidup saya 40 tahun ini belum pernah ada loh Pak orang komunitas ngotot suruh orang join padahal gratis Pak. Nggak ada Pak. Selalu ada embel-embelnya jualan. Saya nggak ada, saya kasih tahu. 0, saya udah kaya, saya kasih tahu. Tapi kalau jualan seminar 10 juta Itu diundang Pak. Jadi dia itu bikin seminar 10 juta, saya diundang jadi pembicara. Saya kasih minta apa? Ayo undang 10 juta, jangan 200.000, jangan bertiga. Waktu itu saya diundang, saya bilang, oke, kamu nggak usah bayar saya. Kamu nyumbang aja ke BBK Community 400 juta. Uangnya nggak saya pakai. Saya masukin BBK Community, 400 juta saya. Ngomong 2 jam. Oh, saya masuk itu ya buat bayar karyawan, bayar apa semua. Belas, 0 Pak. Ngapain saya terima duit dari situ? Orang dari pegadaiannya sudah jauh lebih besar. Jos? Gitu Pak.
Kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman di sini supaya mereka secara kehidupan, keuangan, dan bisnisnya bisa lebih maju lagi? Jadi mulai sekarang teman-teman cari temen yang suka menghina kalian. Ayo tolong tangan ke atas semua, semua tangan, tolong tangan ke atas semua, tempel tidak masuk. Kalau kamu cuma temenannya sama teman-teman baikmu doang yang cuma muji-muji, yo kamu hebat ya, kamu hebat, gak maju-maju hidupmu teman. Cari yang suka menghina kalian. Kamu itu gak maju-maju. Kemarin tahun lalu naik ini, sekarang masih naik ini. Tahun depan jangan-jangan juga masih naik ini atau udah dijual. Panas. Cari lagi panas, cari lagi panas. Itu pesan saya. Bukan cari cewek ditolak lagi. Oh iya juga, cari cewek yang nolak kamu. Supaya kamu tahu ternyata kamu gak akan ganteng kamu. Terima kasih Pak Andrew.